Perintah Kaisar Naga. Bab 3702-3704. Bab 3702, tertangkap. Sosok Chen Ping menghilang lagi, dan kemudian muncul di hadapan sebuah jiwa. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang terbakar api ini semuanya lenyap. Bagaimana ini mungkin? Mata Mukui membelalak ngeri. Dia hanya tidak percaya bahwa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bisa begitu kuat. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini semua dimurnikan olehnya, dan api pamungkas di tubuhnya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipadamkan oleh seorang pria di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Melihat jiwa yang dibunuh oleh Chen Ping dengan lembut, Mukui panik di dalam hatinya, melompat, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa selama dia kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa kuat Chen Ping, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Mau kabur. Chen Ping mendengus dingin dan segera mengejarnya. Kalau soal bermain api, Chen Ping sebenarnya tidak takut dengan orang ini, lagi pula Chen Ping kini memiliki asal-muasal api, belum lagi ia memiliki lebih dari satu jenis api pamungkas di tubuhnya. Adapun langkah pembengkokan api yang dilakukan Chen Ping saat ini, api di bawah kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia langit dan bumi. Sosok Chen Ping sudah menjulang, tapi hanya dalam sekejap, dia berhasil menyusul Namukui. Segera, Chen Ping mengarahkan cakarnya ke arah kehampaan, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan sosok Namukui membeku di udara. Apa kamu tidak suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sensasi terpanggang api. Bola api menari-nari di telapak tangan Chen Ping, lalu langsung menuju ke Namukui. Ledakan. Area sekitar tubuh Mukui langsung terbakar. Secara logika, adalah normal bagi Mukui untuk melatih keterampilan berbasis api dan api menyala di sekujur tubuhnya. Namun pada saat ini, api di sekitar tubuh Mukui sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus menembus kulit dan mengebor ke dalam tubuh Mukui. Ah! Jeritan keluar dari mulut Namukui, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara. Teman Tao, kasihanilah aku, teman Tao, kasihanilah aku bisa mengembalikan jiwaku padamu. Mukui berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa menyingkirkan api pamungkas Chen Ping. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan dipukuli sampai dia memohon belas kasihan dari alam kesengsaraan tingkat ketiga. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Chen Ping melambaikan tangannya, dan api di Mukui langsung menghilang. Melihat Mukui lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat malu, dan dia masih terlihat seperti pemuda. Chen Ping mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan jiwamu. Meskipun Mukui enggan menyerah, dia tetap menyerahkan tas di pinggangnya kepada Chen Ping. Chen Ping membuka tasnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang jiwa Zeyan, jadi dia menyimpan tasnya. Aku memberikan jiwaku padamu, bisakah kamu melepaskanku? Mukui bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu? Chen Ping mendengus dingin, kamu mengambil jiwa temanku dan hampir membunuhnya. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku akan membunuhmu hari ini untuk menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain. Ayo. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia menamparkan Mukui dengan satu telapak tangan. Mukui terkejut, tetapi di bawah telapak tangan Chen Ping, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan Cheng, mohon belas kasihan. Pada saat ini, Penatua Xia dan anak buahnya segera menyusul. Chen Ping berhenti, memandang ke arah Penatua Xia dan berkata, Penatua Xia, orang ini menyebabkan masalah di Paviliun Wantong dan hampir membunuh teman saya. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa Anda menghentikan saya? Tuan Cheng, kuharap kamu bisa memberiku wajah dan biarkan aku membawanya kembali ke Paviliun Wantong untuk dihukum, agar orang lain jera. Penatua Xia berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Melihat Penatua Xia mengatakan ini, Chen Ping hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Chen Ping dan yang lainnya terbang kembali ke Paviliun Wantong. Chen Ping membuka tas dan melepaskan jiwa Zeyan setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Zeyan segera bangun. Karena manik yang memperbaiki jiwa, Zeyan bukanlah masalah serius. Pada saat ini, Zheng Jian, yang berada di samping, melihat Mukui ditangkap, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Bab 3703 Identitas terungkap. Kalian, kamu hampir membunuh saudara Yan, aku akan membunuhmu. Melihat Mukui ditangkap, Jiang Yulian menjadi marah dan ingin membunuhnya. Yulian, hentikan. Pemimpin Sekte Jiang menghentikan Jiang Yulian. Bagaimanapun, orang ini adalah putra dari keluargamu. Jika dia benar-benar membunuhnya, keluargamu pasti tidak akan mengikuti Sekte Iblis Jiwa mereka dan melepaskannya. Tuanmu, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki persahabatan dengan keluargamu Anda. Mengapa Anda menyerang murid-murid Sekte Jiwa Iblis saya? Jika Anda tidak menjelaskannya hari ini,
maka Sekte Jiwa Iblis kami tidak akan pernah selesai. Saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah selesai. Zhong Ye bukanlah orang yang bisa diintimidasi. Master Sekte Jiang memandang Mu Kui dengan marah dan bertanya. Tidak mungkin bagi Mu Kui untuk tidak mengenal seseorang dari Sekte Jiwa Iblis mereka, dan tidak mungkin dia menjadi Jiang Yulian. Sekarang Mu Kui telah mengambil tindakan terhadap Jiang Yulian, melukai Jiang Yulian, dan merebut jiwa Ze yang jelas bahwa dia tidak menganggap serius Sekte Jiwa Iblis mereka. Mu Kui merasakan kemarahan di mata Master Sekte Jiang. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, jadi dia berkata, Master Sekte Jiang, sebenarnya, masalah ini. Tuan, jangan dengarkan tipu muslihatnya, bunuh saja dia. Lupakan saja. Ketika Zheng Jian melihat bahwa Mu Kui akan mengkhianatinya, dia langsung panik, jadi dia menamparkan Mu Kui dengan telapak tangannya, mencoba membunuh dia dan diamkan dia. Untungnya, Penatua Xia bereaksi dengan cepat dan berdiri tepat di depan Mu Kui, memblokir serangan itu. Zheng Jian, kamu sangat berani, mundurlah. Melihat Zheng Jian tidak mematuhi perintah dan berani mengambil tindakan secara pribadi, Master Sekte Jiang menjadi marah. Ketika Mu Kui melihat bahwa Zheng Jian ingin membunuhnya, dia juga sangat marah. Dia segera mengutuk, Zheng Jian, kamu penjahat tercela, bukankah kamu memberitahuku ini? Master Sekte Jiang, itu kamu, muridnya, yang menemukanku. Dan kemudian dia memintaku melakukan ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang bersaing dengannya untuk mendapatkan adik perempuannya, jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Aku hanya tersihir olehnya, dan itu adalah tidak benar-benar ditujukan pada Sekte Iblis jiwamu. Mu Kui hanya mengatakan semuanya, lagi pula, ini sudah waktunya. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Jian akan melakukan ini. Master Sekte Jiang memandang Zheng Jian dengan marah, Zheng Jian tiba-tiba panik dan berlutut di depan Master Sekte Jiang. Tuan, saya salah, saya salah. Saya adalah kekasih masa kecil saya dengan adik perempuan junior saya, tetapi cinta saya direnggut oleh Zhen Yan ini. Saya tidak mau menerimanya. Tubuh Zheng Jianyan gemetar, dan dia terus mengakui kesalahannya. Kakak senior, kamu. Kenapa kamu orang seperti itu? Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga untukmu, bukan cinta. Jiang Yulian juga memandang Zheng Jian dengan tidak percaya. Pemimpin Sekte Jiang mengertakkan gigi dan menatap Zheng Jian dengan dingin. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, Chen Ping di samping berkata, ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita bertemu dengan tabib ilahi Liu yang tiba-tiba menyerang kita, Anda seharusnya memberitahu mereka, bukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba menyadari, dan teringat dalam perjalanan, setelah bertemu dengan tabib ilahi Liu, Zheng Jian berkata bahwa dia sakit perut dan ingin pergi sebentar, jadi dia meminta mereka pergi dulu. Tetapi ketika Zheng Jian menyusulnya, dia bertemu dengan tabib ilahi Liu dan orang-orangnya yang menghentikan mereka. Selama periode waktu ini, kemungkinan besar Zheng Jian pergi untuk memberitahu dan mengungkapkan identitas Chen Ping. Tuan, saya salah, saya benar-benar salah. Tolong kelilingi saya kali ini. Zheng Jian dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa membantah, membuktikan bahwa tebakan Chen Ping benar. Kamu binatang buas, kamu telah merusak reputasi Sekte Jiwa Iblisku, aku akan membunuhmu. Pemimpin Sekte Jiang mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Zheng Jian. Pada saat ini, Zheng Jian menjadi gila ketika dia melihat guru Sekte Jiang bersikeras bunuh diri terlepas dari hubungan antara guru dan murid. Bunuh dia? Aku tidak takut, tapi sebelum aku mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa nama keluarga Tuan Cheng sama sekali bukan Cheng, namanya adalah Chen Ping, dan dia adalah Chen Ping yang diburu oleh aliansi penyegel iblis bersama hadiah 100 tahun. Siapapun yang bisa. Jika kamu membunuhnya atau menangkapnya dan membawanya ke aliansi penyegel iblis, kamu bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Zheng Jian meraung keras, dan matanya menatap Chen Ping dengan marah. Jika bukan karena Chen Ping, Ze Yan juga tidak akan muncul. Bab 3704, cepat pergi. Zheng Jian, kamu binatang buas. Melihat Zheng Jian telah mengungkap identitas asli Chen Ping, Master Sekte Jiang tiba-tiba menjadi marah dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan tamparan ini, Zheng Jian mati seketika. Melihat kematian Zheng Jian, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya, bagaimanapun, dia adalah murid yang dia besarkan, tetapi sekarang dia mati di tangannya sendiri. Jiang Yulian melihat tubuh Zheng Jian dan perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata Zheng Jian juga membuat banyak orang di sekitarnya langsung menatap Chen Ping. Terutama Penatua Xia dan Mu Kui itu. Kedua orang itu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Mu Kui sangat terkejut saat ini,
dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, mampu menghadapi alam kesengsaraan tingkat ketujuh dengan mudah dan tidak takut sama sekali. Ternyata dia adalah orang yang diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun. Chen Ping pasti memiliki beberapa keterampilan, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan menghasilkan upeti 100 tahun. Upeti. Penatua-Xia, ayo pergi ke rumahmu. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Master Sekte Jiang tahu bahwa jika banyak orang mengetahui identitas Chen Ping saat berada di jalan ini, maka Chen Ping akan berada dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Penatua-Xia tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping, lagi pula, Chen Ping baru saja menyelamatkan putri Penatua-Xia. Penatua-Xia juga mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Jiang, jadi dia mengangguk, dan kemudian memberitahu bawahannya, awasi Mukui ini, jangan biarkan dia melarikan diri. Sambil menginstruksikan bawahannya, mata Penatua-Xia diam-diam melirik ke arahnya. Lihat, bawahan segera mengerti. Atas apa yang dilakukan Mukui di Paviliun Wantong hanya bisa mengajarinya beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin membunuh Mukui, Paviliun Wantong tidak ingin menimbulkan masalah. Kalaupun Chen Ping membunuh Mukui, diperkirakan keluargamu masih akan mendapat masalah di Paviliun Wantong, lagi pula penyebab kejadiannya ada di Paviliun Wantong. Setelah Penatua-Xia membawa pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke rumahnya, Mukui dibebaskan oleh orang-orang dari Paviliun Wantong. Elder Xia, saya memang menipu Anda. Ini adalah Tuan Chen Pingchen, orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Namun, kami tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Lagi pula, dalam situasi ini, jika identitas Chen Ping adalah tidak disembunyikan, Tuan, dia sangat berbahaya. Master Sekte Jiang mengikuti Penatua-Xia dan berkata dengan jujur. Chen Ping juga mengubah auranya saat ini dan kembali ke penampilan aslinya. Penatua-Xia memandang Chen Ping, melihat ke atas dan ke bawah, dengan rasa ingin tahu di matanya, jadi dia bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan hingga membuat aliansi iblis itu menghabiskan ratusan tahun. Apakah kami akan membunuhmu? Meskipun banyak orang tahu tentang pembunuhan Chen Ping oleh Demon Ceiling Alliance, tidak banyak orang yang tahu alasan spesifiknya. Penatua-Xia juga sangat penasaran. Mengingat Chen Ping belum mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga dan masih sangat muda, bagaimana dia bisa memprovokasi aliansi penyegel iblis? Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh putra pemimpin aliansi iblis. Kata Chen Ping ringan. Apa? Penatua-Xia tiba-tiba menarik napas, bukankah ini bukan apa-apa? Pantas saja aliansi penyegel iblis menggunakan kekuatan yang begitu besar untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, Paviliun Wantong kami tidak kekurangan sumber daya, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis, belum lagi kamu menyelamatkan putriku. Tapi kamu tidak bisa tinggal lama di Paviliun Wantong kami. Lagi pula, milikmu identitas telah terungkap, dan saya yakin banyak orang akan memperlakukan Anda dengan buruk. Kami siap mengambil tindakan. Lagi pula, ada banyak biksu lain di Paviliun Wantong kami. Saya akan mengajak Anda mencari tahu berita tentang Istana Guanghan sekarang. Setelah Anda mengetahuinya, mohon minta Tuan Chen segera pergi. Penatua-Xia sepertinya ingin halo Chen Ping, sebenarnya saya tidak ingin menimbulkan masalah di Paviliun Wantong. Jika semua orang tahu bahwa Chen Ping berada di Paviliun Wantong, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong ke Paviliun Wantong untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping, akan sangat sulit bagi Penatua-Xia untuk melakukannya. Terima kasih sudah menonton channel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.